Vokasioner, selamat datang di VIP Vokasi in Podcast. Hari ini pagi ini bareng sama aku Amira dan yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita kedatangan sosok spesial yakni wisudawan terbaik Fakultas Vokasi UB periode 21. Kita bakal ngobrolin banyak hal menarik dari perjalanan kuliah, proyek digital keren sampai tips sukses di kampus. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Fawas Mufid Wardaya MDkom. Selamat pagi Kak Fawas. Pagi-pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, feel good. Eh, Seperti biasa lah ya, kalau hari-hari harus diawali dengan bersyukur dulu gitu. Agar bisa menjalani hari dengan bahagia dan juga tidak bad mood. Keren banget. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Kak Fawas karena sudah menjadi wisudawan terbaik. Rasanya gimana Kak setelah menjadi wisudawan terbaik? Sebenarnya surprisingly, eh I'm happy lah ya, karena after all of this, atas semuanya ini, akhirnya mungkin ada perasaan dikasih sebuah reward gitu sebagai eh, salah satu wisudawan terbaik di Fakultas Vokasi, lebih tepatnya waktu wisuda ke-21 kemarin 11 Juli. Eh, Ya bersyukur juga atas apa yang didapat, terus paling itu sih kalau misal perasaannya ya pasti happy ya, dan juga eh, orang tua juga proud lah pastinya. Ada rasa nggak nyangkanya nggak sih Kak? Apa udah nyangka bakal jadi wisudawan terbaik? ah Agak kaget juga ya jadi wisudawan terbaik, karena sebenarnya kalau nyangka sih bisa nyangka juga, karena pada waktu yudisium sendiri sebenarnya being best of three lah ya dari waktu yudisium, karena yang wisuda yudisium wisuda kedua-duanya kan teman saya juga. Nah, kebetulan waktu wisuda kedua satu itu ada dengan saya gitu untuk wisudawan terbaik. Seperti Alhamdulillah itu memang sih. rezekinya Kakak di periode Iya, 21 ini ya. ya lumayan Nah, rezekinya. mungkin orang-orang, lihatnya cuman hasil setelah menjadi wisudawan terbaik nih, Kak. Tapi gimana sih, Kak, perjalanan Kakak dari awal semester 1 sampai akhirnya dapat gelar ini? Oke, mungkin aku ceritain singkat-singkat aja ya. Ya. Sebenarnya saya sendiri itu jauh dari Malang sebenarnya. Saya itu termasuknya merantau ya lumayan lah ya. Dan mungkin semester satu banyak orang yang relate juga sama saya sendiri. Yaitu saya melakukan mungkin observasi terlebih dahulu gitu. Dengan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Dengan apa yang mungkin bagaimana lingkungan saya itu bekerja. Terutama waktu itu kuliahnya tuh gimana sih, kuliah tuh gimana gitu, yang nggak pernah aku bayangkan sebenarnya waktu SMA. Mungkin kalau semester satu saya sendiri sih lebih sering untuk melakukan repetisi ya terhadap apa yang saya lakukan waktu itu. Dari semester satu saya ya dari kosan berangkat kuliah, dan setelah kuliah biasanya saya menyempatkan untuk ke perpustakaan UB, dan itu dilakukan selama 2 semester. Karena waktu itu 2 semester masih di UB Veteran. Nah, akhirnya pada semester mungkin semester 2 dan menuju semester 3 saya diberikan sebuah mungkin apa ya, kesempatan lah ya. Dan saya sendiri pun sudah memplanningnya bahwasannya setelah 2 semester ini berusaha untuk nge-reach hal-hal di luar dari hanya belajar dan lain sebagainya. Akhirnya saya waktu itu diberi kesempatan untuk menjadi salah satu head of division PIT di Yuaraja 224. Alurnya ya melalui organisasi tentunya. Saya juga mengikuti HMPSTI dan juga BEM Fakultas Vokasi. Lalu mungkin di semester 3 itu saya lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman di luar sana, terutama pada saat event, pada saat ada kegiatan, program kerja.
banyak sekali yang saya dapatkan tentunya, karena itu yang saya harapkan dari awal. Mungkin semester 3 dan semester 4 itu juga menjadi salah satu, apa ya, evaluasi juga. Tidak selalu bahwasanya organisasi itu membantu. Memang Mhm, sangat membantu dalam bentuk, eee, skill sosial mungkin ya. Mungkin cara berbicara, mungkin mhm, cara kita me-manage tim. Tapi sisi lain dari itu, mungkin itu salah satu hal yang bisa saya evaluasi bahwasanya waktu itu terutama di semester 3 mungkin saya agak kewalahan lah ya mhm, untuk akademiknya gitu. Karena maybe I'm too excited mungkin ya. Sangat-sangat excited waktu itu akhirnya mungkin kurang bisa balance dan ya saya coba perbaiki di semester 4. Nah, semester 4 itu sebenarnya akhirnya semua itu selesai karena semester 4 itu ada di Desember akhir lah ya, mhm, setelah ini Agustus ini. Itu saya sudah selesai semua tentang organisasi. Jadi emang organisasi itu 2 ketiga berarti ya. Itu saya decide untuk benar-benar fokus sama ke akademik mhm, waktu itu karena yang saya lihat ada di semester 5 kalau di prodi saya waktu itu saya sendiri ada namanya itu magang. Makanya saya pada waktu itu di semester 4 itu berusaha bagaimana bisa nge-sharp untuk skill terutama di mhm, bidang saya sendiri IT gitu. Dan eh, alhamdulillah juga waktu itu membaik untuk akademiknya mhm, sendiri dan fast forward mungkin ke semester 5. Semester 5 itu eh gak lain dan gak bukan itu adalah magang selama 6 bulan dan di situ juga mungkin nanti akan sudah disinggung juga tadi perihal apa yang saya buat juga. Jadi di semester 5 sendiri sebenarnya saya mencari kesibukan selain mhm, internship waktu itu di Surabaya ya saya membuat sebuah Roblox ya, map mhm, Roblox itu latarnya sendiri itu universitas saya sendiri gitu, mhm, Universitas Brawijaya. Dan mungkin kalau semester 6 itu sudah fokus pada TA tugas akhir oke, yang dimana waktu itu memang sudah start dari Oktober sebenarnya. mhm, Saya sudah planning untuk judul apa yang akan saya ambil, tapi emang eksekusinya di bulan Februari sampai ke mungkin Mei atau April, mhm. saya agak lupa juga. Mungkin seperti itu sih kalau perjalanannya dari semester 1 ke semester 6. Cukup panjang ya Fox, perjalanan Kak Fawas ini. Jadi, kalau bisa disimpulkan perjalanan dari awal, berawal dari mahasiswa yang perantauan juga pada Ya, umumnya, kemudian mencoba untuk observasi lingkungan, kemudian, eee, setelah itu semester 2 mencoba untuk hal-hal di luar kuliah seperti organisasi, kemudian setelah itu mengevaluasi dan akhirnya setelah evaluasi kembali fokus ke akademik lagi ya, Kak. Dan dilanjut magang, kemudian, setelah magang juga ada proyek yang Roblox itu ya, Kak. iya Dan betul. akhirnya lulus dengan, predikat yang baik ya, Kak. Ya, Oke. alhamdulillah. Nah, FYI Fox, Kak Fawas ini dapat IPK 3,95 ya, Kak? Benar? Betul. Nah, gimana sih, Kak, tips untuk pertahanin IPK ini biar tetap bagus? Waduh, sebenarnya ini pasti implementasinya sangat-sangat eh, tergantung sama masing-masing ya, Tergantung pribadi. dari caranya juga. Kalau dari saya sendiri, mungkin itu ada di awal-awal semester mungkin ya. Awal semester itu, kalau saya pribadi itu, mengapa saya memutuskan waktu itu masih belum banyak mengikuti organisasi, Mhm, karena saya memang harus observe dengan lingkungannya. Untuk apa? Untuk melihat bahwasanya bagaimana sih cara kerjanya sebagai mahasiswa itu, bagaimana sih cara memanagenya, apa sih yang mau diplankan untuk kedepannya gitu. Nah, kalau mungkin bisa saya bagikan, kalau caranya sih mungkin ini yang saya lakukan mostly
se-6 semesternya ini ya, memang implementasinya saja yang berbeda gitu. Sebenarnya habitnya sama saja. Let's say kita ada di semester 1. Saya sendiri masih belum banyak melakukan organisasi. Berarti simpelnya saya berangkat kuliah, terus sudah selesai saya ke perpustakaan Brawijaya untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, mungkin mulai di semester 2 saya ada magang di MPSTI dan BEM waktu itu. Ya, simpelnya saya pindahkan bagaimana saya belajarnya atau mungkin mengerjakan tugas yang tadinya mungkin kuliah langsung ke perpus. Nah, mungkin dari situ saya sudah mulai mengubahnya bagaimana ya mostly kalau nggak eh, apa sebuah himpunan atau BEM itu ada rapat di malam hari bisa jadi, atau mungkin setelah kampus biasanya. Ya saya pindahkan gitu bagaimana saya belajar dan mengerjakan tugas. Biasanya kalau nggak saya kerjakan di pagi hari sebelum kuliah besoknya, itu saya kerjakan di malam harinya. Intinya setelah semuanya selesai lah gitu. Gampangnya sebenarnya seperti itu. Ya hampir sama setelahnya gitu. Mungkin memang di semester 3 tadi lagi hektik sekali banyak halnya. Jadi dari porsi untuk belajar dan mengerjakan tugasnya itu berkurang gitu. Mungkin semester 4 itu hampir sama kayak semester 1. Simpelnya mungkin manajemennya itu tetap samakan saja gitu. Memang kita yang harus bisa mungkin memindahkan gitu ya, memindahkan kebiasaan kita menyesuaikan dengan hal-hal yang mungkin sedang kita baru lakukan gitu. Mungkin seperti itu sih Jadi gampangnya penyesuaian diri juga ya. penyesuaiannya. Makanya saya dari awal sudah bilang gitu. Sebenarnya ini bakal tergantung sama teman-teman juga gitu. Karena punya tips dan triknya masing-masing. Kalau di saya sendiri seperti itu. Jadi tiap orang tuh punya caranya masing-masing ya, Kak. Betul, pastinya. Pastinya mereka akan bisa menemukan lah seiring berjalannya waktu. Dan diri Kayak kita lebih tahu tentang diri kita betul. sendiri. Nah, Kak, kalau boleh tahu kan Kakak juga ikut organisasi, kuliah. Nah, cara bagi waktu itu gimana, Kak? Aduh, bagi waktu ya. Sebenarnya agak sulit sih sebenarnya. Karena bagi waktu itu memang tidak bisa statis ya. Jadi dia tuh pasti selalu dinamis. Iya. Eh, bisa saja mungkin apa yang kita plankan selama seminggu ini dengan apa yang memang kita sudah lihat, misal nih di organisasi ada proker di minggu depan. Berarti untuk porsinya proker nih lebih banyak mungkin ya untuk waktunya dibandingkan yang lain. Kalau dari saya sendiri sebenarnya gimana caranya untuk memaintain semua itu sebenarnya tetap sama. Walaupun memang prioritasnya itu tergantung sama bebannya yang akan dilakukan atau mungkin waktu yang sudah mendekati atau tidak. Nah, itu biasanya ya simpelnya gimana caranya seperti tadi yang saya bilang. Kalau misal memanage tuh ya tetap berusaha untuk stabil gitu, untuk day by day gitu loh. Kalau saya sendiri sih mungkin bukan tipikal yang Ini kayak agak aneh gitu nggak kalau misalkan dilanjutin? Ngulang aja. Ulang aja. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya. Ini udah belum? Nah, kalau misalkan aku tahu ya, Kak, Kakak kan ikut organisasi juga, terus kuliah juga. Nah, itu cara bagi waktunya gimana, Kak? Oke, seperti yang tadi mungkin sedikit disinggungkan ya, waktu perjalanan saya dari semester 1 ke semester 6. Simpelnya itu gimana caranya kalau misal dari saya sendiri itu bisa tetap stabil day by day, even ada prioritas di organisasi maupun di akademik. Karena kalau dari saya sendiri sih memang semuanya walaupun sudah di plan pasti itu sangat
volatil sekali, Mhm. pasti berubah-berubah. Mungkin sangat cepat, bisa aja hari ini tiba-tiba ada meeting, Mhm. mungkin besoknya tiba-tiba malah ada ujian di akademiknya. Mhm. Jadi kalau dari saya sendiri sih, ya gimana caranya itu tetap berada porsi yang sama untuk masing-masing maupun akademik atau Mhm. organisasi, tapi dia stabil Mhm. selalu. Jadi nggak yang mungkin saat ini benar-benar push ini tapi Mhm. forget about the Iya. others gitu. Mhm. Itu mungkin sama dengan kayak harusnya ini satu plus Mhm. satu malah jadi ada satu dan minus minus Mhm. satu gitu. Jadi malah jadi nol gitu. Jadi mungkin seperti itu sih simpelnya kalau misal mengatur. Jadi keseimbangan antar semua hal juga penting ya Kak, jadi biar gak berat Penting, sebelah. harus balance. Oke. Nah Kak, ngomong-ngomong soal aktivitas di luar kuliah formal nih Kak, Kak Pawas pernah bikin UB di Roblox dan small country-nya juga, bahkan sampai dapat penghargaan di Best Technology Exhibit di Tech Fair 2024. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain gimana awal mula punya ide itu dan sampai akhirnya proyeknya sukses? Oke, jadi kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya membangun UB Roblox itu purely karena pada saat itu benar-benar mencari hal yang Mhm. mungkin bisa saya kerjakan di malam hari. Makanya saya selalu merasa apa ya, merasa bahwasanya malam hari kalau misal saya bisa melakukan hal lagi, saya akan lakukan gitu. Karena pada saat itu memang 9 to 5 saja gitu waktu magangnya. Dan ideasnya ya as simple yang mungkin saya katakan tadi gitu. Bisa sampai di situ karena pada awalnya saya melihat beberapa kampus sebenarnya sudah ada waktu itu. Dan akhirnya I decide untuk cobalah untuk buat. Sebenarnya dan itu pun saya juga nggak ada basic sebelumnya. Mhm. Entah itu 3D model mungkin kalau programming iyalah. Iya. Cuman waktu itu memang mostly learning by doing gitu. Yang outputnya ya akhirnya bisa disyukuri juga gitu. Baik-baik teman-teman yang pada waktu itu tuh merasa kayak banyak lah dari feedbacknya gitu. Mhm. Simpelnya mungkin adalah orang-orang yang emang hanya ingin nostalgia Mmm. melalui platform online. Mungkin orang-orang yang mungkin ingin kuliah di Brawijaya itu Mhm. wah banyak sih sebenarnya waktu itu. Karena itu memang eh, akhirnya kita itu membangun sebuah small community juga pada saat itu. Di mana sempat waktu itu sebenarnya ada gathering juga gitu Mhm. untuk teman-teman ya. Kalau dari saya sendiri sih hopefully juga itu bisa membantu ke masyarakat luas maupun student di Brawijaya dan bisa berkenalan gitu sama teman-teman yang lain gitu. Kalau mungkin tadi soal best exhibit dari Mhm. HMPST sendiri sebenarnya itu different project waktu itu karena itu di 2024 yang 2025 ini dia Brawijaya baru Wave Voice itu. Kalau itu sendiri sih sebenarnya I'm happy juga karena di 2024 itu first time gimana saya tuh mengikuti exhibition ya waktu itu dengan project kelas sebenarnya untuk tugas-tugas itu dan ya bersyukur juga waktu itu akhirnya dapat tes teknologi pada saat Mhm. itu seperti itu sih Bang. Oke, berarti, awalnya mendapatkan inspirasi bahwa kampus lain udah ada nih di Roblox ya, Kak. Terus, Ya betul. UB belum ada, jadi ada keinginan untuk membuat UB Roblox sendiri. Ya Nah, Kak, dari semua prestasi selama kuliah, ada nggak sih yang paling berkesan bagi Kak Fawas, dan kenapa itu berkesan? Dan apakah UB Roblox ini termasuk salah satu yang paling berkesan? mungkin udah bisa dijawab ya. eh saya senang sekali sebenarnya Roblox itu pada saat waktu itu banyak orang yang berbincang kepada saya Mhm. bahwasannya ya banyak hal yang mungkin tercapai dan terasa gitu kepada teman-teman semua karena selain helpful untuk mahasiswanya sendiri Mhm. itu tuh banyak gitu jadi kalau for your information sebenarnya Mhm. nggak hanya mahasiswa aja gitu waktu itu banyak itu anak-anak SMA even Mhm. anak-anak SMP waktu itu mungkin ada ya satu dua lah sesimpel mereka itu sebenarnya ingin masuk Brawijaya Mhm. gitu
tapi mereka tuh sudah merasakan bagaimana, ya namanya juga Mmm, virtual experience gitu. As a virtual mereka tidaknya berbincang dengan mahasiswa UB sendiri gitu, mhm, atau mungkin teman-teman lain dan berbagi cerita di sana. Jadi sebenarnya saya merasa bangga dan mhm, merasa senang dengan pencapaian saya pada waktu itu perihal UB Roblox karena saat tidak langsung itu mengenalkan mhm, bagaimana Brawijaya sendiri, bagaimana mungkin orang-orangnya juga yang di mhm, sana, dan mungkin beberapa event yang dibuat juga waktu itu di virtualnya. Of course ya, iya. untuk yang saya banggakan itu UB Roblox tersebut. Jadi, merasa terkesan banget karena, merasa ikut senang juga yang teman-teman yang belum bisa masuk UB bisa, ikut merasakan senangnya di Maps itu ya, Kak. Jadi Betul, kita yang bikin tuh ikut, wah alhamdulillah nih, banyak yang suka ya sama iya. Map-nya juga. Nah, Kak, sebelum ke sesi penutup, kita bakal refreshing sebentar nih lewat sesi jawab cepat. Jadi aturan simpelnya, pilih salah satu secara spontan tanpa mikir lama. Oke, Siap? it's kind of fun. Oke. Pilih jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura? Kuliah rapat. Kura-kura, Kura-kura. Ngoding malam atau ngoding subuh? sebuah IPK tinggi atau portofolio tebal? portofolio tebal, Solo project atau tim project? tim project, Nugas di perpus atau nugas di kafe? nulis di perpus, Laptop lemot atau wifi-nya lelet? laptop lemot, Main game atau bikin game? bikin game, Terakhir, dosen killer atau dosen pelit nilai? dosen killer oke lah. Oke. Oke, cukup cepat juga ya Fox, Kak Fawaz jawabnya. Mungkin sebelum kita tutup, boleh kasih pesan juga buat teman-teman vokasi yang mungkin lagi berjuang mengejar, prestasi tapi mereka masih minder atau takut mencoba? Oke, mungkin ini dari saya pribadi sebenarnya. Sebenarnya semua itu memang tergantung ke kalian juga. Kalau dari saya sendiri sih, eh, pastinya ya, jangan takut untuk terus mencoba, explore banyak hal. I mean, eh, tetap kewajiban kalian itu sebagai mahasiswa, akademik tetap nomor satu. Tapi seperti yang saya lakukan sebelumnya, kalau saya sendiri itu berusaha keluar gitu loh. Tidak hanya melakukan akademik saja. Akhirnya waktu itu semester 2 semester 3 saya melakukan organisasi. Kalau bagi teman-teman, mungkin bentar lagi juga musim maba juga sebenarnya. Of course, eh, depends, maksudnya tergantung juga kepada kalian. Ada tipikal orang tuh suka nge-planning jauh, Mhm, atau mungkin sesimpel orang itu nge-planning di hari esok. Nggak ada salahnya semua, tapi yang pasti selalu bersyukur dengan apa yang kalian miliki sekarang tentunya. Karena dengan itu saya merasa untuk menjalani hari itu setiap harinya akan lebih baik gitu. Akan berada di kondisi yang "Oh, I'm ready to doing this day gitu. Dan mungkin jangan lupa lah ya untuk mungkin teman-teman yang baru masuk, teman-teman yang mau masuk, selalu berusaha, selalu ya kalau saya selalu berdoa juga. Jadi selain berdoa juga melakukan juga. Selain meminta, kita juga mhm, harus berbuat gitu. Dan mungkin terakhir lah ya kalau iya, dari saya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya ini yang selalu saya pegang ya untuk selama saya hidup ini sebenarnya mungkin saya bisa bilang ini moto juga lah ya mhm, untuk saya sendiri. Kalau saya sendiri sih saya percaya bahwasanya life is not all about happiness gitu. Kenapa? Karena di situ saya itu merasakan bahwasanya semua orang tuh pasti pengen happy lah ya, pengen bahagia, nggak mau sedih, iya nggak mau bener. marah. Itu human behavior lah. Tapi dengan adanya itu saya tuh selalu ingat bahwasanya sometimes uh,
dan pasti juga kita itu akan merasakan sedih, akan Mhm. merasakan marah, akan merasakan jengkel mungkin Mhm. ya, akan merasakan mungkin frustration Mhm. dan lain-lainnya. Tapi dengan adanya itu, saya tuh selalu ingat bahwasanya even kita lagi happy pun ya syukuri, mungkin ya kita nikmati juga. Walaupun kita dapat kesedihan juga, ya kita harus juga syukuri juga apa yang terjadi, tidak menjadi selalu down gitu. Jadi mungkin itu terakhir sih kalau dari saya sendiri. Jadi ya hidup memang harus terus balance ya. Jadi emang banyak orang bilang juga tidak baik dengan hal-hal yang berlebihan. Satunya juga tadi untuk kalian semua lah ya. Jadi, explore diri ya, Kak, dan tetap berusaha, berdoa, dan juga, semua sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan dan kenali diri lebih jauh ya untuk, segala, usaha-usaha yang bakal kita lakukan ke depannya. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Fawaz sudah berbagi cerita dan pengalamannya hari ini. Semoga berjalan akan bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa untuk terus berkembang dan membangun pengalaman selama kuliah. Nah, Fox, itu tadi obrolan seru kita hari ini. Saya Amira Ulfa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode VIP selanjutnya. Dadah!